Assalamualaikum Ananda semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi bab 7 Bumi dan Tata Surya. Materi IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka, bagian 1. Bumi adalah bagian dari sebuah sistem besar yang disebut tata surya. Dalam tata surya terdapat benda langit yang memiliki karakteristik tersendiri. Tata surya kita tidak hanya berisi planet tetapi juga benda-benda langit lainnya. Menurut NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap benda langit bergerak dengan orbit tertentu, terus-menerus bergerak. 8 planet tata surya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak atau disebut rotasi dan juga revolusi. Gerak revolusi adalah gerak planet memutari matahari. Gerak rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya. Setiap planet mempunyai waktu bergerak dengan periode tertentu. Para ilmuwan membagi planet-planet dalam tata surya dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan pertama menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Ada 2 kelompok, yaitu planet inferior dan planet superior. Pada planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Adapun planet superior adalah planet yang letaknya setelah bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan kedua adalah pengelompokan dengan menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang berada dalam lintasan orbit asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kelompok planet luar berada di luar orbit lintasan asteroid, beranggotakan Jupiter, Uranus, Saturnus, dan Neptunus. Pengelompokan ketiga, meski dengan pembagian planet yang sama dengan pengelompokan kedua, dilakukan berdasarkan ukuran dan komposisi zat penyusunnya. Kelompok terestrial juga biasa disebut planet Uno Ensen planet. Merupakan planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Kelompok planet Jovian atau yang disebut planet raksasa gas merupakan planet besar yang tersusun dari gas. Untuk mengenal lebih jauh planet-planet anggota tata surya, kita akan menggunakan pengelompokan yang ketiga. Planet terestrial. Yang pertama, Merkurius. Planet terdekat dengan matahari ini bergerak cepat di lintasannya. Dinamai Merkurius seperti nama dewa Romawi yang menjadi utusan para dewa yang geraknya cepat. Perhatikan tabel. Planet tersebut berisi keterangan tentang fisik planet terkecil di tata surya. Oleh karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, planet ini sulit untuk diamati dengan mata telanjang. Merkurius dapat dilihat beberapa saat sebelum matahari terbit atau subuh dan setelah matahari tenggelam, sehingga ia kadang disebut juga sebagai bintang fajar atau bintang malam. Banyak juga yang mengira Merkurius adalah planet terpanas dalam tata surya dengan alasan karena ialah yang paling dekat dengan matahari, tetapi ternyata tidaklah demikian. Seperti yang diketahui, atmosfer adalah lapisan terluar planet. Setiap planet memiliki atmosfer dengan perbandingan bahan penyusun yang berbeda-beda. Perbandingan bahan penyusun ini yang akan mempengaruhi kemampuan atmosfer untuk memerangkap energi dari matahari. Energi yang terperangkap tersebut lalu dipantulkan ke permukaan planet. Semakin banyak energi yang diperangkap, semakin panas suhu di permukaan planet tersebut. Atmosfer Merkurius yang tipis membuatnya sulit menahan energi yang diterima dari matahari, sehingga suhu permukaannya tidak sepanas yang diduga.
Venus merupakan planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari. Ini merupakan planet terpanas di tata surya. Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograde. Tabel berikut merupakan karakteristik planet ini. Permukaan Venus sulit diamati dengan teleskop karena tebalnya lapisan atmosfer yang menyelimutinya. Lapisan atmosfer yang tebal dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi yang menyebabkan suhu permukaan Venus terpanas di antara planet lainnya. Lapisan atmosfer memerangkap energi dari matahari dan menyebarkannya ke seluruh permukaan planet. Venus merupakan planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa tepatnya pada tahun 1962. Berbagai temuan didapatkan dari eksplorasi berbagai pesawat ruang angkasa setelah itu. Ilmuwan percaya pada suatu waktu di masa lalu air mengalir di pesawat ini. Meski demikian, mereka yakin bahwa tidak ada makhluk hidup yang akan dapat hidup di suhu ekstrim dan awan asam yang sangat pekat di Venus. Bumi tempat tinggal kita merupakan planet di urutan ketiga dalam tata surya. Lapisan atmosfer yang terdiri atas nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat menjadikan udara bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup lainnya. Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar sana seperti meteorit maupun energi matahari yang berlebihan. Berikut karakteristik dari bumi kita. Jika Venus adalah planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa, Mars merupakan planet yang paling banyak diselidiki para ilmuwan. Dari hasil penyelidikan tersebut, hingga saat ini ilmuwan memutuskan bahwa sulit untuk bisa hidup di planet tersebut. Warna merah adalah ciri khas Mars. Karena warna merah inilah Mars kerap disebut sebagai planet berkarat. Permukaan Mars kaya akan besi oksida. Besi yang teroksidasi kita sebut sebagai karat. Itulah sebabnya Mars disebut planet berkarat. Berikut karakteristiknya. Planet raksasa yaitu Jupiter. Sampai hari ini Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Ukurannya lebih dari 2 kali ke-7 planet disatukan. Jika dibandingkan dengan menganggap bumi seukuran buah anggur, maka Jupiter sebesar bola basket. Jupiter, seperti juga planet lain, tidaklah ideal untuk kehidupan manusia. Meski demikian, ilmuwan menemukan bahwa beberapa satelit Jupiter memiliki lautan. Berikut karakteristiknya. Saturnus disebut sebagai perhiasan tata surya. Memang Saturnus memakai penampilan yang sangat menarik. Ukuran diameternya setara dengan 9 buah bumi yang dijajarkan, namun tidak termasuk cincin-cincinnya. Susunan cincin-cincinnya pun mengagumkan dengan 7 cincin yang berjarak di antaranya, membuat visualisasi Saturnus selalu mengundang kekaguman. Berikut karakteristiknya. Uranus. Saat pertama kali ditemukan melalui teleskop, Uranus sempat dianggap sebagai komet atau bintang. Cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah dengan gradasi warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam.
Uranus berotasi seperti Venus, dari barat ke timur, namun ia berotasi menyamping. Itulah sebabnya Uranus disebut planet samping. Berikut karakteristiknya. Neptunus, ini dia planet terjauh dari matahari. Jaraknya dengan matahari 30 kali jarak matahari ke bumi. Pertemuan Neptunus cukup unik jika dibandingkan dengan planet lainnya. Jika planet lain ditemukan dengan menggunakan teleskop, Neptunus ditemukan secara matematis terlebih dahulu sebelum kemudian ada yang menelitinya. Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu. Ilmuwan menduga terbentuknya cincin dan busur cincin ini disebabkan adanya gaya gravitasi dari satelit-satelit yang dimiliki Neptunus. Berikut karakteristiknya. Demikianlah materi kita bumi dan tata surya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.